Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Komunikasi Data dengan beranggotakan Erma Rensah D0221030, saya sendiri Ita Marnita D0221519 dan Maharani D0221019. Langsung saja, pertama-tama kita masuk di aplikasi Cisco Packet Tracer. Untuk konfigurasi point-to-point nirkabel, kita butuh 2 router, 2 switch, 2 access point, 3 perangkat yang berbeda untuk klien. Jadi mari kita eksekusi. Untuk kabelnya, dari router 0 dan router 1 memakai kabel cross karena perangkatnya sama. Sedangkan router ke switch dan switch ke access point memakai kabel straight karena perangkatnya berbeda. Jangan terbalik ya. Saya sendiri Maharani melanjutkan pemberian IP address. Di router 0, Ethernet 0/0 dengan IP 10.10.10.1, router Ethernet 0/0 dengan IP 10.10.10.2. Router 0 Ethernet 1/0 dengan IP 192.168.1.1. Router 1 Ethernet 1/0 dengan IP 192.168.2.1. Kita memberi nama untuk access point dengan nama purpose dan lab. Untuk pemberian IP ke perangkat, kita lakukan di CLI router. Pertama-tama kita ketik no atau n saja. Enter, kemudian n atau enable sebagai pembuka. Konfigurasi terminal atau disingkat conf. Masukkan IP sesuai Ethernet dengan INT FA 0/0. IP address 10.10.10.1. Subnet mask 255.255.255.0. Kemudian no shutdown, enter, kemudian exit. Untuk in FA 1/0. IP address 192.168.1.1. Subnet mask 255.255.255.0. Kemudian no shutdown, enter, kemudian exit. Close, kita beralih ke router 1, lakukan hal yang sama sesuai dengan IP address-nya. Saya Erma Rensah melanjutkan untuk nirkabel wireless. Untuk semua perangkat itu dihidupkan, kemudian ganti port, dan dihidupkan kembali untuk bisa menyala dan bisa langsung terhubung ke access point, kecuali HP sudah tersambung langsung.
Selanjutnya untuk settingan DHCP-nya supaya bisa mendapatkan IP secara langsung, kita akan konfigurasi di CLI di router. Pertama di router 0, itu kita kasih masuk IP DHCP pool, nama yang kita inginkan, saya kasih di sini purpose. Kemudian default router, saya kasih sesuai dengan gateway-nya yaitu 192.168.1.1. Kemudian beri network. Networknya itu 192.168.1.0 dengan subnet mask 255.255.255.0. Kemudian kasih masuk DNS server. Jadi sini tuh biasa terjadi kesalahan. Jadi kita bisa mengulang kembali untuk DNS servernya seperti ini. Kita kasih masuk kembali DNS servernya. Kemudian ketik IP DHCP included address dengan 192.168.1.1. Jadi kenapa kita kasih ini supaya router tidak memakai user tidak memakai IP router kita. Dan lakukan hal yang sama di router 1. Kasih masuk IP DHCP pool, namanya lab, saya beri nama lab. Kemudian default router itu sesuai dengan gateway-nya yaitu 192.168.2.1, dan networknya sesuai juga dengan gateway-nya yaitu 192.168.2.0, dan DNS server dengan subnet mask 255.255.0, DNS server 192.168.2.1, dan juga ada IP DHCP excluded root address 192.168.2.1 supaya user nanti tidak memakai IP gateway kita. Jadi selain dari IP itu, exit, kemudian kita close. Jadi untuk terhubung ke router 1 dan router 2, kita melakukan IP routing. Ketik IP route, destination-nya itu 192.168.2.0, subnet mask 255.255.255.0 menggunakan gateway 10.10.10.2, kemudian exit. Lakukan hal yang sama di router 1. Kita lakukan IP routing. Pertama, IP route, destination atau tujuannya itu 192.168.1.0, subnet mask 255.255.255.0 menggunakan gateway atau gerbang 10.10.10.1. Kemudian exit dan close. Jadi untuk men-setting wireless-nya atau access point-nya, kita mengubah SSID-nya di access point purpose menjadi SSID purpose. Kemudian kita menggunakan password 11234 ABCD. Lakukan juga di access point lab. Kita merubah SSID-nya di port 1 dengan SSID lab, kemudian memberi password ABCD 1234. Jadi untuk selanjutnya kita akan menghubungkan perangkat ke wireless atau access point dengan cara masuk ke desktop, kemudian klik connect, kita refresh dulu.
pilih access point. Di sini saya pilih purpose, kemudian connect. Kita diminta password. Di sini kita masuk passwordnya 1234 ABCD, kemudian connect. Kita close, kemudian lakukan juga hal yang sama di laptop. Di desktop, kemudian PC wireless, kemudian connect, refresh terlebih dahulu, pilih SSID access point yang tersedia. Di sini dipilih purpose, connect, kasih masuk password 1234 ABCD, kemudian connect. Lakukan hal yang sama di router sebelah, dan untuk handphonenya kita masuk di config, kemudian wireless, SSID dimasukkan sesuai dengan SSID yang diinginkan. Saya kasih masuk purpose, kemudian passwordnya sesuai dengan password purpose 134 ABCD. Bukan hal yang sama juga ya di perangkat sebelahnya, sesuai dengan access point misalkan di lab, dan beri password yang sudah diatur di lab, yaitu ABCD 1234. Nah, jika sudah selesai, kita lakukan pengujian, testing. Di sini kita lakukan untuk PC ke PC, kemudian laptop ke laptop, dan juga handphone ke handphone. Bisa juga dengan perangkat yang berbeda ya. Misalkan ini dari laptop ke PC, successful juga. Atau dari handphone ke handphone lagi bisa. Jadi ini sudah berhasil ya. Jadi kita sukses melakukan point to point dengan 2 router, 2 switch, 2 access point, dan 3 user yang berbeda. Jadi sistem protokol yang digunakan selama transmisi berjalan itu, pertama-tama ada yang pertama kan ada fisikal, itu dia ada di Ethernet, itu pengkabelannya. Kemudian ada MAC address, itu di data switch. Kemudian untuk networknya itu kita menggunakan internet protokol atau IP, di mana di tadi itu kita menggunakan IP address untuk setiap perangkatnya. Jadi jika ada IP address itu, maka bisa terhubung dengan IP address yang lain dengan ketentuan memiliki network yang sama. Kemudian melakukan IP routingnya juga, supaya router 1 dan router 2 bisa terhubung satu dengan yang lainnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.